terus diproses sama BPJS TK. Alhamdulillah semuanya udah masuk ya Bu ya, tinggal proses berkelanjutan beasiswanya. Iya. Gimana perasaannya Bu Erna? Alhamdulillah senang, sangat terbantu ya. Ya, saya kan baru 2 tahun, suami saya juga ya ikut BPJS TK yang iurannya cuma 16.800. Ya, tapi itu sangat membantu ya ke depannya buat anak saya ya sampai ke depannya. Ya, saya sangat berterima kasih sama BPJS TK. Ya, saya saranin kalau bisa semuanya ikut BPJS TK, itu benar-benar sangat membantu ya. Walaupun suami saya baru 2 tahun ya, tapi itu sangat membantu kehidupan saya ke depannya ya. Bang, ada fitur sembako juga ya Bang ya? Ada fitur sembako. Ah iya betul, Ah, ada fitur iya. sembako nih di halaman swadaya dari aplikasi GoPartner Bang. Dari fitur sembako ini ada kemudahan-kemudahan dan juga ada harga spesial khusus buat mitra Gojek. Jadi lebih hemat Bang. Wah, halnya pas banget nih. Tadi istri nitip untuk beli minyak goreng. Nah ya udah pas banget Bang, pakai fitur sembako aja di halaman swadaya ya. Nih kalau mau tahu caranya nih, aku kasih tahu lagi ya Bang ya. Nih Abang buka menu swadaya, nanti keluar tuh Bang list atau daftar toko-toko yang memang menyediakan sembako swadaya. Kalau ada voucher akan ada di atas ini nih Bang keterangannya. Ya bisa diklik itu Oh, jumlahnya. ini nih Bang ya. Nah betul itu. Nah setelah itu kalau toko-tokonya yang Abang pilih ini bisa yang paling deket. Caranya gimana? Kita klik arahan buat diarahkan ke lokasi atau toko sembako terdekat dari posisi kita saat ini. Oh, iya, Itu iya, jadi iya, lebih iya. praktis ya, nggak capek, hemat waktu juga, yang pasti hemat biaya, bisa ditabung uangnya. Oh, mantap juga itu Bang. Wah, Gampang. mumpung ada yang deket Bang. Oh iya? Iya, saya mau bayar dulu ya Bang ya. Bu, bayar. Bang. Aduh, ngagetin aja nih Bang. Mau ngapain di sini? Ini saya dapat informasi dari Bang Adit bahwa ada menu swadaya sembako Bang. Kebetulan istri butuh minyak di rumah, habis Bang minyaknya Bang. Aduh, tapi baru tahu tuh. Iya, baru tahu saya Bang. Kalau saya mah udah sering beli Bang. Lumayan tahu paket-paket sembakonya kadang ada diskon. Wah, gimana Bang caranya Bang? Nih caranya gini, Abang pilih menu swadaya nih. Ah. Nah, terus pilih paket sembakonya Oh iya. di halaman ini nih, yang ini nih tuh. Iya, halaman yang ini ya Bang ya. Betul. Abang scan kode QR-nya. Betul. Terus bayar pakai GoPay. Jangan lupa masukin PIN-nya. Tapi Bang, Nah. gimana nih Bang kalau GoPay-nya nggak ada Bang? Nah, kalau itu Abang bisa tarik dari dompet ke GoPay. Dari saldo dompet nih ke GoPay. Tak fitur tarik langsung. Gitu ya, mudah sekali ya Bang Mudah ya. banget. Ini tuh habis belanja aku juga tuh. Oh iya, buat istri. Buat istri dong. Oh iya iya. Udah paling bener ya jam segini ngopi. Asik banget ini. Tungguin dari tadi. Boleh kamu. Gimana kabarnya Bang? Bang, aduh lama banget ini. Siapa? Bu, kopi Bu. Kopi hitam satu ya Bu. Oke. Bikinin Bu, kasihan Bu haus Bu. Waduh, udah mau habis aja nih. Sukanya sama ya, gini. Kayaknya nggak jadi ngopinya ya. Bu, kopinya nggak jadi Bu. Gimana Bang, orang mau dibuatin? Aduh, Ayo. Iya, Parah soalnya nih. kuota habis nih, mau ke counter dulu. Nah, Abang ngapain mau ke counter? Gak usah perlu ke counter Bang, jauh-jauh. Sini aja nih, kita kan punya yang namanya aplikasi GoPartner. Nih kita bisa beli pulsa pakai GoPulsa Bang, gitu. Ya nggak, bener kan? Nah, iya Bang, gampang dan nggak ribet. Dan nggak ngabisin waktu juga buat kita cari konter. Harga sama pilihan paketnya juga udah disesuaikan sama kebutuhan kita. Ini aku kasih tahu caranya ya.
Yang pertama, Gimana bang? nih yang penting, yang pertama abang harus punya GoPay di aplikasi GoPartner abang ya. Kalau nggak punya, langsung aja dari saldo dompet ke saldo GoPay pakai fitur tarik langsung. Tapi kalau memang abang sudah punya saldo GoPay, nih caranya gini aja. Buka aplikasi GoPartner, lalu masuk ke halaman swadaya. Pilih fitur GoPulsa, pilih paket data kalau mau beli paket internet, dan kalau mau beli pulsa, pilih yang menu pulsa bang. Pilih deh paketnya sesuai dengan kebutuhan abang ya. Setelah itu pilih beli sekarang, masukin PIN GoPay, lalu setelah itu transaksi pasti berhasil. Gitu bang caranya. Gampang dan gak ribet kan. Pastiin nomor yang abang masukin adalah nomor yang terdaftar di Gojek. Wah iya bang, udah masuk cepet Bisa sekali ya. ya. Wih. Lanjutlah ngopinya. Namaku Jacinta. Kata mama, sejak kecil aku sudah tidak bisa mendengar. Aku terlahir sebagai tunarungu. Duniaku adalah dunia yang sunyi. Beruntung aku punya mama yang berinisiatif dan tidak hanya menerima nasib. Meski nggak ada biaya untuk membawa aku terapi, mama nggak pernah bosan ngajarin aku berbicara. Ada burung lewat. Mah, itu suaranya bagaimana? Saya bingung kan? Saya nangis. Bagaimana suruh ngikutin suara burung yang beda-beda. Mama melatih aku membaca gerak bibir orang sampai aku bisa berbicara dan terlihat sama dengan anak-anak lainnya. Meski baru menggunakan alat bantu dengar sejak aku SMA, aku bisa bergaul dengan anak-anak lainnya. Mama itu sosok perempuan hebat. Mama sudah menjadi driver Gojek sejak tahun 2017. Di dalam kebisingan dunia yang tidak bisa ku dengar ini, aku bisa dengar tangis dalam doa mama. Waktu ada informasi soal beasiswa Gojek, mama bilang agar aku mencoba. Alhamdulillah, aku lulus seleksi. Sekarang, aku adalah mahasiswi Prodi Penerbitan Jurnalistik di Politeknik Negeri Jakarta. Aku ingin bikin mama bangga. Sekarang, giliranku untuk belajar lebih keras. Mama adalah suara terindah yang selalu menyemangatiku. Buatku, mama bukan sekedar ibu. Mama inspirasiku. Mama adalah guru bagi kehidupanku. Hai, namaku Grace. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku lahir di keluarga sederhana, tapi aku bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di webinar Edukasi Keuangan Pintar bareng Mitra Gojek. Atur keuangan untuk Mitra Gojek se-Indonesia. Apa kabar? Perkenalkan dulu, nama saya Puri Anindita. Terharu bener saya bisa langsung nyapa pahlawan sehari-hari saya. Kalau nggak ada Gojek, nggak ada mitra driver, saya nggak kebayang itu beli makan gimana, berangkat ke kantor gimana, pulang kantor gimana. Jadi terima kasih sekali yang sudah login. Saya tunggu sekali komentarnya atau chatnya di sini. Sekaligus nanti kita akan belajar sama-sama di program edukasi keuangan ini yang adalah inisiatif dari Multi Finance Anak Bangsa dan juga Finda ya. Bekerja sama dengan Gojek Indonesia dan Big Alpha untuk meningkatkan literasi keuangan mitra Gojek dalam merencanakan dan mengelola keuangan secara efisien untuk mencapai
target masa depan. Nah, seperti mungkin teman-teman mitra driver Gojek sudah mengetahui ya, jadi Multi Finance Anak Bangsa dan juga Findaya ini adalah bagian dari Goto Financial yang membantu beragam lapisan masyarakat memperbaiki neraca keuangan pribadi dengan memberikan akses layanan keuangan yang aman, simple, dan bertanggung jawab. Nah, Goto Financial juga membantu masyarakat mengelola keuangan dengan lebih baik dengan program Pintar Bareng Atur Keuangan dengan Mitra Gojek seperti yang kita lakukan hari ini. Sekaligus saya juga mau nyapa, saya mau kenalan sama teman-teman atau mitra driver Gojek ini sudah login atau ikutan di acara ini dari mana saja. Boleh dituliskan nih, gimana orderan hari ini? Aman. Saya mau sapa, ada yang udah masuk ternyata dari Medan, Pasuruan, ada Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, halo, Lombok, Aceh, Banjarmasin. Kalau Jakarta dan sekitarnya sih kayaknya kalau nggak login ya kita kan deket ya. Ini saya juga daerah Cilandak loh, jadi siapa tahu ada daerah Cilandak kita sebenarnya deketan. Tapi saya juga mau sapa yang dari Kendari, dari Palu, dari Yogyakarta, keren. Terima kasih sekali di antara semua kesibukannya ya, kita hari ini akan belajar banyak-banyak soal ngatur keuangan. Supaya apa ya, supaya teman-teman mitra driver Gojek bisa memaksimalkan nih insya Allah pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa merencanakan masa depan keluarga. Paling realistis ya, setuju nggak nih di sini ya, ngumpulin biaya sekolah anak, nabung untuk KPR misalnya, dan punya cita-cita siapa tahu pengen membuka usaha sendiri atau usaha sampingan ya. Kita amini semua apa yang sudah dicita-citakan, mudah-mudahan dimudahkan ke depannya. Nah, saya udah gak sabar untuk mendapatkan ilmu dari pembicara kita hari ini. Kita akan belajar dari 3 guru kita hari ini. Tetapi supaya kita bisa nyamakan persepsi, nyamakan pemahaman, gimana kalau kita sama kayak anak-anak sekolah ya, ada tesnya dulu, ada pre-test atau tes sebelum kita mulai tanda kutip kuliahnya, dan post-test, tes untuk setelah kita melihat materi dari semua guru-guru kita, apakah kita paham atau enggak. Nah, saya juga ada pengumuman nih, ada hadiah saldo GoPay senilai masing-masing Rp50.000 untuk 100 mitra driver yang tercepat tapi juga tepat dalam mengisi pre-test dan juga post-testnya. Jadi 2 kali ya. Nah, ini saya tunggu yang pre-test, ini nanti adminnya akan kirim link nih di kolom chat YouTube. Jadi silahkan teman-teman mitra Gojek langsung klik aja linknya, kemudian diisi supaya bisa dapat hadiah GoPay-nya. Gak usah khawatir kalau dirasa, aduh kalau yang ini saya nggak yakin nih, nggak apa-apa, namanya juga tes sebelum kita ikut kuliahnya. Jadi ini hanya untuk cari tahu kita pemahamannya sampai mana. Baik, saya akan kasih waktu biar tidak terburu-buru 10 menit untuk membuka link yang sudah dikirimkan di kolom chat YouTube. Selamat mengerjakan tesnya. Nanti kalau sudah 10 menit, saya akan kembali lagi. Oke, selamat mengerjakan soal. Kirim peluk hangat dari Jakarta untuk teman-teman. Selamat menuliskan jawabannya di tes berikut ini.
Selamat datang kembali, 10 menit sudah habis. Saya sudah lihat banyak di kolom komentar atau di kolom chat ini sudah selesai. Ini ada yang ngerasa kesulitan, biasa aja, atau ada nomor-nomor tertentu yang kayaknya susah. Kalau buat saya yang nomor 4 susah loh. Teman-teman mitra Gojek sama nggak kayak saya? Tadi pertanyaan nomor 4 adalah berapa persen maksimal kita punya cicilan utang? Saya kurang tahu persis sebenarnya ya. Jadi saya mau sapa dulu, ada yang namanya Mas Tamrin Hussein. Tadi kayaknya sudah menjawab 60% benar. Ada Husni Mubarok, ada Mas Abdul Gofar juga. Papa Ferry 80%. Nah, karena kita kan niatnya adalah belajar bersama-sama, bisa jadi apa yang kita pikir benar, ternyata selama ini ada jawaban yang lebih benarnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar sama guru kita, nggak sabar, sama-sama saya juga dengan mitra driver Gojek belajar atur keuangan. Mari kita sambut guru kita, narasumber kita hari ini. Inilah dia Mas Farizi Yunas, CFP, Perencana Keuangan Bersertifikat. Assalamualaikum Mas Farizi. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Puri dan mitra driver semuanya. Selamat kabar di siang hari ini, mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Kalau saya sih udah nggak sabar gimana caranya biar dengan dana yang ada kita ini tercukupi hari ini dan di masa depan gitu deh. Kalau saya boleh curhat sedikit, bisa jadi cerita saya dengan teman-teman mitra Gojek atau mitra driver Gojek ini agak sama nih Mas Farizi. Karena kami ini punya profesi yang sebenarnya penghasilannya tuh nggak sama setiap bulan. Jadi hari per hari dan itu jumlahnya bisa beda-beda. Nah gimana nih caranya lebih pintar atur keuangan supaya finansial kita saat ini dan kedepannya aman. Jadi silakan Mas Farizi, punya kurang lebih 40 menit. Kalau ada slide yang mau ditampilkan silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Puri atas pembukanya ya. Selamat siang mitra driver semuanya, rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam keadaan yang fit di siang hari ini. Selama 40 menit ke depan kita mencoba untuk sedikit refresh ya, tidak terlalu serius, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Santai saja, ini bukan seperti di kelas seperti biasa, tapi mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita tangkap ya di sini ya. Oke, ini berkaitan dengan pintar bareng atur keuangan untuk mitra Gojek ya. Jadi masalah uang pasti masalah klasik, dan semua orang pasti perlu ya untuk bisa mengetahui berapa sih, maksudnya bagaimana sih kita mengelola keuangan kita, terlepas misalkan penghasilannya yang tidak rutin ya, ataupun misalkan penghasilannya yang kadang naik, kadang turun atau bisa stabil. Nah, itu kita coba bedah lagi, kita coba kupas lagi pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran ataupun ada sedikit tambahan pemikiran ya untuk teman-teman di mitra driver di sini. Oke, bisa masuk mungkin ke slide berikutnya. Ini sedikit perkenalan, tadi sudah diinformasikan oleh Mbak Puri juga. Saya bekerja juga sebagai accountant dan juga perencana keuangan bersertifikat. Jadi nanti kalaupun mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dengan baik ya, dan juga mitra driver di sini juga bisa menerima, kalaupun nanti ada pertanyaan, ada sesinya khusus ya untuk bisa ditanyakan, dan juga mudah-mudahan nanti juga bisa menjawab sedikit ataupun banyak masalah-masalah keuangan dari mitra driver semuanya. Oke, lanjut, silakan. Ini sedikit poin-poin yang akan kita bahas. Mudah-mudahan poin utamanya bisa tersampaikan secara baik ya, terkait dengan pertama itu bagaimana kita mengelola dan juga merencanakan keuangan kita. Kemudian yang kedua, tidak sedikit juga teman-teman kita yang mungkin memiliki pinjaman ataupun utang, bagaimana sih kita dengan bijak dan aman kalau kita sudah memiliki kredit ataupun pinjaman agar tidak terlalu mengganggu keuangan kita. Kemudian yang ketiga, kita coba bangun lagi kebiasaan kita untuk bisa menabung. Jangan hanya mungkin kita menganjurkan kepada anak-anak kita ataupun keluarga kita untuk menabung, tapi kita pun sebetulnya harus bisa menabung juga ya. Itu gampang-gampang susah sih sebetulnya, tapi kalau kita ada niat dan juga kita memiliki kebiasaan yang dimulai dari sekarang ya, sebetulnya kita bisa, ujungnya tidak akan bisa. Dan yang terakhir ada sedikit tambahan mengenai pajak
dan juga terkait dengan keuangan digital. Mudah-mudahan dari poin-poin di sini nanti ada tambahan wawasan yang baru ataupun merefresh kembali ataupun mengingat kembali. Mungkin dulu sudah pernah tapi sekarang kita sambil belajar kembali. Oke, kita lanjut ke poin yang pertama terkait dengan merencanakan keuangan pribadi. Itu seperti apa sih? Kita ngapain sih kita rencanain gitu kan? Ngapain sih kita kelola? Boleh lanjut ke slide berikutnya, silakan. Lanjut lagi, kita mulai dengan atur keuangan. Nah, sebetulnya kita bisa lihat di sini ya bahwa dengan mengatur keuangan pribadi itu kita sudah pasti ada kebutuhan dan keinginan ya. Kita biasanya memang selalu beririsan ya, ataupun selalu kadang membingungkan mana sih yang kita betul-betul butuhkan, mana yang hanya keinginan semata. Kalau kita butuhkan, pasti kalau tidak terpenuhi akan ada suatu dampaknya ya. Misalkan kalau kita perlu makan, kita tidak segera penuhi, pasti akan merasa lapar dan lain sebagainya. Tapi kalau keinginan itu biasanya kan tidak terbatas ya. Ingin membeli handphone baru, misalkan ingin membeli motor baru, ingin membeli alat elektronik baru. Tapi sebetulnya kita bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan ini. Kalau kita tidak penuhi pada saat sekarang, kalau kebutuhan pasti akan ada dampaknya secara langsung ya. Tapi kalau keinginan kita bisa tunda nih sebetulnya, nggak mesti hari ini, nggak mesti minggu depan, nggak mesti bulan depan. Nah itu bisa kita coba pilah-pilah kembali, kita coba catat kembali ataupun merunutkan kembali mana yang betul-betul kita butuhkan, mana yang betul kita inginkan. Di satu sisi, kita juga memiliki sumber daya keuangan yang terbatas gitu ya, dengan penghasilan kita sehari-hari, dengan pemasukan kita yang bisa pada saat naik dan juga mungkin pada saat lagi tidak bagus. Nah, itu pun menjadi suatu concern ataupun menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Kita memiliki uang yang terbatas, tapi kebutuhan dan keinginan itu bisa jadi lebih dari apa yang kita dapatkan. Makanya itu salah satu perlunya kita mengelola keuangan. Dan juga kita bisa melihat adanya perbedaan kondisi keuangan ya. Pemasukan kita sekarang, mungkin saya bisa menanya nih, kira-kira kalau ditanya pemasukan, pasti bisa cepat ya. Berapa sih pemasukan rata-rata per hari gitu kan? Atau rata-rata per minggu, per bulan. Tapi kalau dibalik, berapa rata-rata pengeluaran per hari, per bulan? Kadang mungkin berpikir dulu ya, segini deh misalkan. Nah itu menjadi salah satu faktor yang berarti kita sebetulnya harus mulai kelola sedikit demi sedikit, tidak usah langsung 100%, setidaknya kita punya kebiasaan dulu untuk bisa membangun bahwa adanya pemasukan pengeluaran ini juga sesuai dengan fase kehidupan kita. Mulai dari masa kandungan sebetulnya kan kita diperiksakan kehamilan pasti memerlukan uang. Kemudian pada saat lahiran itu juga memerlukan uang juga kan. Kemudian anak nanti akan mau sekolah, kemudian nanti untuk menikah sampai dengan memiliki rumah tadi Mbak Puri bilang juga ya, untuk memiliki dana KPR ataupun pendidikan atau mungkin ada yang ingin beribadah haji gitu. Nah, itu sebetulnya kita harus bisa rencanakan dari sekarang. Tidak ada yang tidak mungkin kalau misalkan kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk bisa memilah-milah kondisi-kondisi seperti ini. Tujuannya adalah yang pertama memiliki keuangan yang aman dan sehat. Kita tahu bahwa badan kita pun kan ada kondisi sakitnya, ada kondisi sehatnya. Kemudian keuangan pun sama sebetulnya kalau kita cerminkan kondisi seperti itu. Keuangan kita sehat seperti apa? Misalkan pemasukan masih aman lebih besar dibanding pengeluaran. Kemudian tingkat utang juga masih aman, cicilannya juga masih terkontrol. Kalau tidak sehat, salah satu sinyalnya adalah ketika besar pasak daripada tiang. Itu mungkin peribahasa ataupun kata yang sering kita dengar mungkin pada saat kita masih sekolah dasar ya. Tapi ketika itu terjadi pada kondisi keuangan kita, berarti keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu memerlukan suatu kondisi yang harus kita ubah ataupun kita coba atur lagi agar lebih aman dan juga lebih sehat. Kemudian yang kedua untuk meraih tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu maksudnya adalah kita ingin membeli sesuatu yang ada nilai uangnya. Misalkan untuk mendukung kegiatan mitra driver sehari-hari, ingin membeli handphone baru ataupun ingin membeli motor baru atau kendaraan baru dengan tujuan memang untuk produktivitas kita ya. Nah, untuk mendapatkan handphone ataupun kendaraan baru berarti kan sebetulnya memerlukan uang ataupun memerlukan dana yang harus kita kumpulkan dari saat sekarang. Kalaupun kita misalkan mengajukan secara kredit ataupun mencicil, kita harus paham dulu apakah kredit tersebut memang masih aman
atau sebetulnya terlalu banyak gitu ya dari kondisi keuangan kita. Kemudian yang ketiga adalah melindungi masa depan keluarga. Kita sudah menikah, mungkin ya udah punya anak, kemudian ingin menyekolahkan anak, dan juga ketika kita ada sakit gitu ya, jangan sampai keuangan yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita tabung itu terguna ataupun digunakan begitu saja karena ada kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Makanya salah satunya bisa jadi kita harus memiliki salah satu instrumen ataupun salah satu alat keuangan selain tabungan, misalkan memiliki seperti BPJS ataupun jam sostek yang biasanya sudah juga beberapa kali diinformasikan oleh pihak dari Gojek ataupun dari GoPay gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan aset dan sumber penghasilan baru. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita membeli suatu aset baru ataupun ketika memiliki suatu gadget baru, diharapkan gadget tersebut atau aset tersebut tuh tidak hanya untuk kita gunakan saja atau untuk kita konsumsi, tapi kita mencoba untuk bisa lebih dari itu untuk menghasilkan penghasilan baru. Misalkan kita sekarang memiliki kendaraan lebih dari satu ya, ataupun alat elektronik lebih dari satu. Bagaimana caranya memutar otak kita untuk bisa menghasilkan dari aset yang kita miliki? Tentunya agar tidak ibaratnya asetnya tersebut nganggur ya, atau alat-alat tersebut nganggur hanya digunakan begitu saja. Dan terakhir, menikmati masa-masa hari tua. Kemudian di sini kita tahu bahwa kita tidak akan selamanya bekerja, kita ada suatu kondisi yang mungkin produktivitas kita juga sudah tidak sesuai dengan pada saat kita masih muda. Kita ingin mencoba menikmati apa yang sudah bisa kita hasilkan sedikit demi sedikit. Kita punya tabungan nantinya pada masa setelah bekerja ataupun masa pensiun, menjadi suatu hal yang bisa kita nikmati gitu ya masa hari tuanya. Meskipun terkesan misalkan masih jauh ataupun wah kayaknya saya tidak sanggup. Bukan seperti itu. Kita coba ubah pola pikir kita sanggup untuk bisa menciptakan dana hari tua kita di kemudian hari. Itu salah satu ataupun beberapa hal mengapa kita perlu mengelola keuangan kita secara bijak ya. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini masih kaitannya juga ini sedikit teori ya, ataupun sedikit berdasarkan materi-materi pada umumnya merencanakan keuangan. Ini biasanya dikatakan sebagai piramida perencanaan keuangan, yang mana kita akan memulainya dari level paling bawah, yaitu mengelola arus kas dan juga pinjaman gitu ya. Selama bagian bawah ini masih belum beres atau masih belum sehat, kita tidak dianjurkan untuk bisa naik ke tahap berikutnya, apakah itu mungkin manajemen risiko, kemudian berinvestasi, atau sampai dengan untuk masa pensiun. Bisa jadi di sini kita akan lebih berfokus di bagian level paling bawah untuk bisa mengelola kembali bagaimana pemasukan kita, kemudian bagaimana kondisi pengeluaran kita. Bisa jadi bulan kemarin misalkan masih baik-baik saja, tapi bulan sekarang itu bisa menjadi bengkak gitu ya. Ada beberapa yang mitra driver di sini harus menyekolahkan anaknya gitu ya, ataupun harus membayar SPP anaknya gitu. Nah, di situ kan berarti ada kenaikan-kenaikan pengeluaran yang tidak biasanya seperti bulan-bulan berikutnya yang perlu kita antisipasi. Kemudian kita juga bisa mengenal istilahnya dana darurat ataupun dana yang kita kumpulkan kalau kita menderita suatu kondisi ataupun kita mengalami suatu kondisi darurat, misalkan ketika kita bekerja ban kita bocor gitu ya, ataupun misalkan ketika kita di rumah atap kita rusak dan lain sebagainya, kita punya simpanan ataupun kita sudah punya dana khusus untuk kita keluarkan pada saat kondisi darurat. Ini yang paling penting adalah jangan semua kondisi itu dikatakan darurat ya. Misalkan saya ingin membeli handphone baru karena kondisi darurat. Itu tergantung pola pikirnya ataupun tergantung tujuan di akhirnya. Nah, di sini kita perlu pemahaman lebih lanjut lagi. Mungkin bisa sedikit demi sedikit dulu untuk memahami nanti action plan-nya ataupun pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan pada saat itu. Dan selanjutnya adalah ini masalah utang ya ataupun masalah kredit. Bagi
teman-teman mitra driver di sini yang masih memiliki utang ataupun pinjaman, coba diniatkan ataupun coba diusahakan untuk bahwa saya harus bisa melunasi nih. Jangan sampai ketika kita berani untuk berhutang, tapi tidak berani untuk melunasinya. Itu kadang-kadang menjadi hal yang sering ataupun problem yang sering muncul ya, baik itu di masyarakat, di mana sebetulnya kita harus mendahulukan kewajiban ya, bahwa utang itu memang kewajiban yang harus kita selesaikan, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman, ataupun misalkan kita jangan sampai juga misalkan sudah mengakses beberapa pinjaman online yang sebetulnya kita tidak perlukan gitu. Sebetulnya bisa bisa kita akses juga kalau kita tahu rasionya tadi, misalkan di nomor 4 ya soal pretest itu berapa sih rasio ataupun persentase maksimum dari cicilan kita. Nah, itu bisa menjadi patokan bahwa apakah keuangan kita sehat atau tidak. Dan coba pahami lagi konsep sisih dan sisa. Jangan menyisakan apa yang kita dapatkan, tapi coba ubah. Sekarang kita sisihkan dahulu di awal. Misalkan mendapatkan pendapatan sehari 100.000 ataupun 200.000, kita coba sisihkan untuk menabung ataupun untuk kehidupan masa depan 10.000, 20.000, 30.000. Nanti ada di slide masalah saving challenge ataupun tantangan untuk bisa menabung selama sebulan ke depan ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dan keinginan. Tadi saya sudah singgung di awal, mana yang perlu kita butuhkan itu, ciri-cirinya adalah kalau kita tidak segera memenuhi kebutuhan, pasti kita akan merasakan apa ya, dampaknya secara langsung. Tapi kalau keinginan, ketika kita tunda ataupun ketika kita bisa hilangkan keinginan tersebut, berarti sebetulnya itu adalah hanya keinginan semata. Itu cukup mungkin masalah arus kas dan pinjaman. Nanti untuk fase berikutnya bisa didiskusikan lagi kalau memang ada pertanyaan. Bisa lanjut ke slide berikutnya, silakan. Ini perencanaan keuangan pribadi, mulai dari pemasukan, kemudian lanjut ke pengeluaran, dan kita harus lihat kondisi saat ini. Belum tentu kondisi saat ini juga sama dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Kita harus bisa membuat strategi. Kalau misalkan bulan kemarin kita bisa memiliki penghasilan rata-rata per hari misalkan 200.000 atau 100.000, kita coba pacu diri kita sendiri untuk memotivasi diri kita sendiri. Bulan sekarang minimal sama dengan bulan lalu, atau misalkan bisa lebih tinggi dari bulan yang lalu. Nah, itu menjadi salah satu target yang harus kita terapkan sebagai pekerja yang mungkin pemasukannya itu naik turun ataupun tidak stabil. Itu bisa menjadi salah satu tips bahwa kita ada motivasi diri sendiri membuat suatu strategi agar pemasukan kita bisa sedikit stabil, dan dari pengeluaran coba berhemat ataupun coba juga untuk bisa mengerem hal-hal yang sebetulnya kita tidak perlukan gitu ya, atau yang hanya berhubungan dengan gaya hidup atau yang tidak benar-benar memberikan nilai kehidupan bagi diri kita. Dan tujuannya apa? Untuk mencapai masa depan yang lebih baik gitu. Ada juga suatu yang beranggapan bahwa untuk makan besok saja mungkin masih bisa berpikir gitu bagaimana caranya. Nah, sebetulnya hal ini juga bisa membantu mitra driver dan teman-teman semuanya untuk bisa berpandangan jauh, tidak hanya untuk memikirkan besok ataupun lusa, tapi lebih dari itu agar keuangan yang kita bisa dapatkan sekarang itu bisa dinikmati lebih dari sehari 2 hari, bahkan bisa sampai tahun dan masa yang akan datang ya. Sehingga inti perencanaan keuangan pribadi itu adalah bagaimana kita menetapkan tujuan dan jumlah dana yang kita perlukan, kemudian menghitung kembali pemasukan dan pengeluaran saat ini ya. Sekarang kan sebetulnya kalau transaksi menggunakan aplikasi Gojek ataupun GoPay kan sudah ada historinya ya, ataupun pencatatannya. Kita bisa cek secara simpel dulu dari situ gitu kan, untuk mengevaluasi sebetulnya berapa sih pemasukan kita, berapa yang akan kita keluarkan, dan siasati melakukan penghematan. Hemat, 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 jangan sampai pemasukan kita hanya numpang lewat gitu ya. Kita harus mencoba untuk selalu untuk bisa berhemat apapun itu kondisinya. Bukan berarti hemat itu pelit ya. Kita harus bisa bedakan antara hemat dan pelit. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah,
di sini kita bisa cek misalkan apa sih yang dikategorikan sebagai pemasukan. Misalkan kalau yang bekerja di perusahaan ataupun di kantor ada gaji, kemudian juga ada komisi, kemudian ada bonus, tunjangan, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa penghasilan berhubungan dengan investasi. Kemudian kalau pengeluaran apa saja? Ada kebutuhan rumah tangga, ada membeli pakaian, biaya makan, biaya transportasi, kemudian ada pajak, nanti disinggung sedikit ya, pajak itu memang sifatnya wajib, dan juga zakat untuk yang muslim itu kurang lebih 2,5%, cicilan rumah, cicilan mobil ataupun motor, serta misalkan cicilan untuk membayar BPJS, dan kita juga harus bisa melihat adanya aset dan utang ya. Aset itu misalkan ada kas, deposito, ada emas, perhiasan, dan sebagainya. Itu nanti akan ada dibahas contoh pencatatannya bagaimana kalau kita ingin memulai ataupun ingin mencoba untuk mengubah strategi dalam hal pengelolaan keuangan. Oke, bisa lanjut. Nah, tadi pemasukan sudah, kemudian sekarang lebih ke pengeluaran ya. Mungkin Mitra Diver di sini bisa mengkategorikan pengeluarannya apa saja. Ada pengeluaran primer, itu biasanya berhubungan dengan yang wajib kita keluarkan untuk kebutuhan utama, misalkan biaya makan, biaya sewa, biaya pendidikan, dan biaya operasional ketika kita bekerja sehari-hari. Kemudian pengeluaran sekunder ataupun tambahan, itu terkait dengan kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi tentunya ya, misalkan biaya asuransi BPJS, kemudian biaya jajan atau biaya untuk membeli rokok itu ya. Nah, kemudian pengeluaran tersier ataupun gaya hidup, biaya yang dikeluarkan untuk kesenangan pribadi yang bersifat mewah dan sebetulnya tidak wajib ya. Kalaupun teman-teman misalkan di sini melihat lingkungannya banyak yang tersiernya, kita coba mengerem pelan-pelan agar kita tidak terlalu terpengaruh karena itu kan berpengaruh pada keuangan kita. Misalkan membeli handphone, kalau kita masih merasa handphone itu masih cukup untuk bisa produktivitas sekarang, ya bisa kita lanjutkan. Tapi kalau kita misalkan memang perlu untuk menambah lagi ya, itu kita harus bisa kelola ataupun menabung sejak sekarang. Kemudian ada barang mewah dan pengeluaran tidak terduga atau uang jaga-jaga atau tadi istilahnya mungkin dana darurat ya, biaya tambahan yang muncul karena peristiwa tidak terduga. Kita ketika bekerja misalkan pada pagi hari, siang hari, sore hari tiba-tiba ada ban kita bocor, kita harus menambal ban kan atau mengganti ban dalamnya atau ban luarnya itu kan pasti akan ada biaya tambahan. Kemudian biaya berobat dan juga biaya denda ataupun tilang kalau kita memang terbukti melakukan pelanggaran di perjalanan gitu ya. Itu beberapa contoh pengeluaran yang bisa jadi kita bisa kategorikan nih dari sekarang. Udah tahu dong, sekarang misalkan mitra driver mana yang masuk kategori primer, sekunder, ataupun tersier, dan itu bisa menjadi skala prioritas untuk pengeluaran di bulan ini, ataupun bulan depan ya, di bulan Juli ya. Sekarang mungkin bulan Juni udah mau habis, nanti bisa diimplementasikan, bisa dilakukan di bulan depan. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini cobalah kita mencatat keuangan kita ya. Mau di handphone kan ada aplikasi notes-nya ataupun kita bisa melihat histori dari transaksi kita pada saat menggunakan aplikasi Gojek ataupun kita menggunakan manual mencatat di kertas ataupun di buku itu bisa jadi lebih membantu ya. Misalkan kita tulis per tanggal, per hari, kira-kira pendapatan harian kita berapa per hari ini. Nanti kita bisa tahu tuh sebetulnya minimal 3 bulan ya, misalkan kita minimal 3 bulan, kita udah tahu polanya pendapatan kita yang harus kita dapatkan itu per hari ataupun per bulan itu seperti apa. Itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mencapai target ya. Tadi kan dikatakan semoga target yang ditetapkan itu bisa tercapai, terutama misalkan target pribadi. Ini salah satunya dengan kita mencatat keuangan kita, misalkan pemasukan kita berapa dan juga pengeluaran nih. Pengeluaran juga perlu perlu kita catat, misalkan untuk belanja mingguan, kemudian biaya cicilan motor atau untuk makan sehari-hari itu kita harus catat setidaknya berapa sih pengeluaran kita. Jangan sampai kita masih bisa misalkan aman nih pemasukannya, sebetulnya pengeluarannya lebih besar karena kita tidak pantau gitu kan. Coba deh misalkan kalau agak berat dalam 1 bulan, kita coba dulu dalam hal sehari, 2 hari atau dalam tentang waktu seminggu dulu. Seminggu dulu kalau kita bisa aman, kita bisa lanjut ke minggu berikutnya. Kan dalam sebulan ada 4 minggu ya. Minggu pertama misalkan aman, minggu kedua lebih aman lagi, minggu ketiga udah cukup tahu nih kondisinya mana yang harus bisa kita kendalikan, mana yang tidak. Dan yang sebelah kanan itu mulai mencatat kira-kira berapa sih saldo kas kita kalau kita punya tabungan di bank, kemudian saldo GoPay kita berapa. Nah, itu kita catat juga. Ini juga membantu informasi kepada keluarga kita ya, kepada suami ataupun kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ini loh sebetulnya kondisi keuangan pada saat sekarang.
siapa tahu support system kita di keluarga itu juga memberikan afirmasi yang positif juga ya untuk bisa lebih bekerja lebih giat lagi gitu kan. Ini kondisinya kita harus bekerja lebih giat lagi bersama-sama untuk bisa mencapai suatu keuangan yang lebih sehat. Kemudian aset investasi kalau sudah memiliki deposito ataupun sudah mulai misalkan tahu beberapa instrumen investasi seperti emas ataupun misalkan eh, saham dan lain sebagainya itu bisa kita masukkan di sini. Dan aset pribadi ya, ada motor, rumah, alat-alat elektronik, dan kewajiban jangan lupa kita harus list down dulu ataupun harus kita catat berapa sih kredit motor, kredit handphone, utang dan sebagainya itu menjadi patokan bagaimana kondisi keuangan kita apakah sehat atau tidak. Yang harus diperhatikan apakah pemasukan masih lebih besar dari pengeluaran, apakah aset kita masih lebih besar daripada utang kita. Karena tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa utang itu masih lebih besar dibanding aset yang ada di kita dapatkan. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh membuat anggaran. Nanti mungkin di sini dari teman-teman mitra driver bisa mencoba untuk mengimplementasikan ya. Kira-kira penghasilan rata-rata per bulan berapa. Kemudian kita coba sisihkan dulu nih. Kita bikin budgeting lah untuk bulan Juli nanti ke depan ya. Setelah tahu misalkan selama bulan Juni ini penghasilan selama bulan itu berapa, baru kita masukkan ke dalam pos-pos misalkan biaya makan bulanan atau tiap minggu. Kemudian alokasikan pengeluaran sekunder. Tadi kan saya sudah bilang ada pengeluaran primer, sekunder, tersier, itu bisa dijadikan sebagai patokan untuk membuat anggaran pribadi kita selama per bulan. Atau kalau tidak per bulan bisa jadi kita kecilkan dulu per minggu gitu ya. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, harapannya setelah mengolah keuangan ini tidak hanya menyisakan gitu ya untuk bisa menabung atau berinvestasi, tapi menjadi ketika kita menerima penghasilan, kita sisihkan dulu untuk tabungan investasi. Baru kelebihannya adalah untuk pengeluaran. Jadi mulai mengubah pola pikir kita dari menyisakan, kalau kita bilang sisa pasti alasannya adalah nggak ada sisa nih, pasti gitu kan ya. Makanya sekarang coba ubah dari sisa menjadi sisihkan dulu. Nah, kalau sisihkan dulu kan memang agak berat sih. Cuman biasanya ketika berat itu dicoba dan dipaksa itu akan menjadi kebiasaan kita kemudian hari. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah masalah pinjaman ataupun utang atau kredit. Boleh nggak sih sebetulnya kita mengajukan utang ataupun kredit? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, boleh kita mengajukan pinjaman ya, asal ada syarat-syaratnya nih. Yang pertama, digunakan untuk membeli aset produktif, bukan hanya konsumtif. Misalkan kita utang karena untuk membeli makanan yang sebetulnya kita juga dengan makan sehari udah cukup ya. Kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pokok ya. Nah, tadi kan pengeluaran pokok mungkin pengeluaran primer ya. Kemudian digunakan ketika jatuh sakit. Kalau kita belum memiliki BPJS ataupun beberapa asuransi ya ataupun dananya tidak cukup ya kita bolehlah untuk bisa mengajukan pinjaman. Kemudian digunakan untuk modal usaha ya. Ketika kita juga bekerja di lapangan ataupun operasional sehari-hari, kita juga memiliki bisnis kecil-kecilan misalkan ya, istri di rumah ataupun suami juga membuat suatu makanan yang bisa dijual kepada teman-teman kita ataupun kepada orang lain yang hasilnya sebetulnya bisa membantu perekonomian ataupun keuangan keluarga. Memang apa aja pinjaman itu? Ada kartu kredit, ada kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan, jasa gadai, dan pinjaman online. Dan mungkin ini beberapa hal yang sudah dikenal, ada juga beberapa poin yang belum dikenal, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Boleh next? Nah, hindari meminjam ke rentenir ataupun tengkulak atau lidah darat karena tingkat bunganya cukup besar dan biasanya saat meminjam kepada tengkulak di sini diminta mendatangi kontrak perjanjian yang akhirnya sebetulnya sangat merugikan ya. Kita perlu cash di awal ataupun cash yang sangat besar, cuman memang dari segi bunganya cukup signifikan juga. Sehingga misalkan pinjaman uang senilai 1 juta bisa dikenakan bunga 12% per bulan sampai 120.000 per bulan. Dan itu kan cukup memberatkan ataupun cukup membebani kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terjebak dengan pinjaman-pinjaman yang memang sebetulnya kita bisa mendapatkan itu lebih mudah, tapi di akhirnya kita lupakan. Misalkan ada beberapa beban bunga yang harus kita bayar. Boleh lanjut? Nah, ini perlu diketahui, nanti bisa di-skip saja, nanti mudah-mudahan bisa diinformasikan ya, bahwa total cicilan itu tidak lebih dari 35%. Mudah-mudahan ada yang jawabannya benar ya. Jawabannya benar. Kalau kita cek sekarang, misalkan cicilan udah 35%, itu dalam lampu kuning tuh, udah tidak dianjurkan untuk mengambil cicilan lagi. Oke, bisa lanjut?
Nah, dari porsi 35% tadi, ada 20% untuk produktif dan 15% untuk unta konsumtif. Ini ada contohnya, misalkan kita punya penghasilan rata-rata per bulan 4 juta, eh, secara maksimal kita harus punya cicilan itu ada 1,4 juta. Kalau udah sampai 2 juta ataupun lebih dari itu, berarti keuangan kita kemungkinan sedang tidak sehat ataupun kemungkinan sedang tidak baik-baik saja karena akan menggerus kebutuhan kita yang primer karena kita harus membayar cicilan tadi. Oke, lanjut. Nah, hindari perilaku meminjam kalau memang tanpa ada rencana ya. Kita ya udah ikut-ikutan deh ketika ditawarin nih ada pinjaman 1 juta gitu kan untuk sebulan ini. Ya kalau kita nggak ada rencana, mendingan nggak usah minjem dulu gitu. Kita menggunakan keuangan kita yang ada. Kemudian pastikan sumber pembayaran utang itu ada dan bunganya terjamin. Kemudian juga menumpuk utang ataupun gali lubang tutup lubang itu juga sangat tidak dianjurkan. Dan apakah memang kita berhutang itu akan sengsara atau tidak gitu ya. Kalau sebenarnya jawaban itu tidak, misalkan dengan nggak berutang, ya sebetulnya masih baik-baik aja. Sebaiknya tidak mengambil utang terlebih dahulu dan tidak mementingkan gaya hidup atau status sosial dan selalu telat ataupun membayar cicilan mengabaikan seperti denda dan jumlah cicilan yang semakin membengkak. Jadi ini coba untuk bisa kita ubah perilaku meminjam di sini agar tidak terlalu terlena dengan mendapatkan uang lebih cepat, tapi di belakangnya itu akan menyebabkan kita makin menderita ataupun makin terbebani. Oke, next. Nah, setelah kita bahas masalah utang, mungkin kita coba untuk menabung ya. Ini gampang-gampang susah. Kita akan kasih tantangan dan juga challenge di sini. Bisa lanjut di slide berikutnya. Nah, tabungan itu ya pasti yang akan kita sisihkan di pemasukan ya, untuk mencapai tujuan keuangan tertentu, kemudian untuk dana darurat, ataupun untuk operasional kita sehari-hari, atau mungkin secara tradisional menggunakan celengan itu juga nggak masalah ya. Yang penting kita adalah membangun dulu kebiasaan tersebut, bukan hanya nominalnya ataupun nilainya, tapi kita mencoba mendapatkan kebiasaannya. Boleh lanjut? Kita coba paksa dulu, pasti akan bisa, kemudian biasa, dan akan menjadi budaya. Itu yang salah satu cara ataupun terapi agar kita bisa menabung di kemudian hari. Boleh next slide. Nah, hindari menabung itu adalah untuk mengutamakan kesenangan sesaat, kemudian mendapatkan rezeki yang lebih, dan juga target penghasilan per hari itu bisa tercapai, memilih berhenti on beat, misalkan padahal masih ada kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Nah, di slide berikutnya, ini kita coba akan terkait dengan dana darurat, kurang lebih 6 kali dari pengeluaran rutin per bulan ya. Ini bisa dicoba diatur gitu ya, ataupun mulai dari sekarang. Next. Ini cara menabung dana darurat, mungkin nanti bisa dibahas pada saat tanya jawab ya. Ini cukup teknis, bisa lanjut dulu. Nah, kita ngasih tantangan nih, cara menabung 500.000 dalam 30 hari. Jadi di sini kita bisa melihat misalkan angka dalam ribuan rupiah ya untuk per hari selama 30 hari. Misalkan hari pertama 20.000, hari kedua 15.000, dan selanjutnya kalau kita tidak menepati tantangan ini kita bisa coret gitu kan. Nah, di sini tantangan ini tujuannya apa? Untuk bisa menumbuhkan habit ataupun kebiasaan menabung sebebas mungkin dan nggak perlu berurutan. Dan nantinya mungkin di sini bisa menjadi patokan ataupun acuan bagi teman-teman mitra diver untuk bisa memaksa diri kita untuk menyisihkan pemasukan sehingga kita bisa menabung. Next. Nah, ini hanya mengenal pajak saja ya, bisa lanjut. Bahwa setiap penghasilan kita sebetulnya memang akan dikenakan pajak karena untuk ada sumbangan wajib ya kepada negara, untuk misalkan infrastruktur, jalan, dan lain sebagainya, itu akan dipotong dari penghasilan kita, tapi tidak semua penghasilan yang kita dapatkan itu dikenakan pajak. Boleh lanjut? Jadi hanya batas ada penghasilan yang tidak kena pajak itu kurang lebih 450.000 per hari ataupun 54 juta per tahun. Silakan lanjut, next. Nah, ini tadi ya, biasanya kita akan, kalaupun kita bertanya kenapa sih penghasilan kita dipotong, ya salah satunya adalah karena kita berkewajiban untuk membayar pajak. Kalaupun kita tidak dipotong, sebetulnya itu ada salah satu insentif dari pemerintah. Tidak semua penghasilan itu dikenakan pajak untuk tahap tertentu ataupun untuk
satuan penghasilan tertentu dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi mitra driver di sini semua tidak bertanya-tanya kalau memang di situ ada pemotongan berupa istilahnya pajak gitu ya, ataupun karena itu sumbangan kita kepada negara agar kita bisa hidup nyaman juga, sejahtera juga, mudah-mudahan ya dengan ada infrastruktur dan jalanan yang masih makin bagus gitu ya, kita bisa mendukung dalam kegiatan bekerja kita. Next. Terakhir ini ada mengenal keuangan digital, hanya untuk sedikit heads up aja ataupun general saja, bisa lanjut juga bahwa keuangan digital itu ya tidak dipungkiri sekarang itu lagi happening ya, atau lagi lagi banyak yang digunakan. Misalkan layanan keuangan digital udah ada aturannya sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan ya, di mana pembayaran transaksi menggunakan teknologi berbasis mobile atau perangkat digital seperti dompet digital, kemudian ada uang elektronik, ada pembayaran online, ada QRIS, ada pay later, crowdfunding, ada fintech. Nanti masing-masing di sini kita bisa bahas lebih lanjut lagi kalau memang ingin mendalami ya, tapi setidaknya mitra driver udah tahu bahwa sekarang itu sebetulnya sudah dunianya digital ya, seperti menggunakan aplikasi dan menggunakan GoPay pun itu sudah menggunakan layanan keuangan digital. Next. Sedikit lagi mungkin, nah ini beberapa risiko yang harus kita mitigasi. Kita tidak boleh menyebarkan identitas kita, kemudian kita juga tidak boleh menyebarkan PIN ataupun OTP dan lain sebagainya, itu karena kerahasiaan itu harus kita jaga, jangan sampai udah kita kumpulkan uang digitalnya tiba-tiba kena hack ataupun kena risiko yang ibaratnya dicuri datanya oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Next lagi. Ini adalah yang terakhir bahwa kalau ada terjadi masalah kita bisa mengadukannya kepada institusi yang berwenang untuk bisa mendapatkan informasi yang transparan, kemudian mendapatkan pelayanan yang terbaik dan juga penyelesaiannya secara sederhana, cepat ataupun biaya dengan terjangkau. Dan kita sebagai konsumen juga terlindungi oleh institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan kalau memang kita merasa dirugikan ataupun ada suatu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin seperti itu, Mbak Puri, yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih atas waktunya dan open untuk diskusi lebih lanjut lagi. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Puri. Silakan, Mbak. Aduh, makasih banyak Mas Farizi ilmunya. Bisa jadi rasanya kayak tiba-tiba kuliah ekonomi gitu ya, 6 SKS dikebut dalam 40 menit, ada yang nyantol, ada yang aduh aku mau tanya lagi, saya mau tanya lagi gitu. Tenang, nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalau teman-teman mitra driver Gojek ada yang udah terpikirkan pertanyaannya, langsung diketikkan saja di kolom chat di YouTube. Nanti kami akan kurasi, ditanyakan ke Mas Farizi setelah kita masih ada 2 pembicara lagi. Tapi nih Mas, saya juga sambil nih ya mau ngajak teman-teman mitra Gojek untuk ikut tantangan menabung seperti yang ditampilkan di slide-nya Mas Farizi. Mengingatkan saja ini sebenarnya motivasi ya teman-teman, bukan kompetisi. Jadi supaya kita semua lebih tergerak untuk menabung. Nanti dari tim kami juga bisa di-drop nih linknya sekali lagi. Di slide-nya itu biasanya saya suka print, terus saya suka tempel di balik pintu gitu. Jadi per hari langsung bisa dicoret, oh hari ini dapet nih misalnya 20.000, hari berikutnya berapa dan sebagainya, dengan harapan akhir bulan kita bisa ngumpulin 500.000 rupiah dengan efisien. Silahkan dipakai template-nya atau di screenshot lalu di post, boleh juga di Instagram, misalnya punya Instagram. Kalau sudah mulai menabung jangan lupa tag ke @gopayindonesia, @gojek-indonesia dan juga @bigalpha-id. Nah, sebelum nanti saya buka sesi tanya jawabnya resmi nih dengan teman-teman mitra driver Gojek, tadi kan Mas Farizi tuh ngingetin banget ya bahwa cicilan atau utang sebaiknya tidak lebih dari 35%. Terus udah gitu diingetin juga utang tuh dibagi 2, ada utang produktif, misalnya kita cicil motornya dipakai untuk usaha gitu kan 20%, tapi utang konsumtif 15% aja. Pertanyaan saya gini nih Mas, kalau yang hari-hari aja terasanya sangat kurang, ya akhirnya kita memutuskan untuk misalnya mau meminjam. Adakah hal-hal yang perlu kita ingat ya sebelum mengambil pinjaman itu, misal terkait bunga. Sekarang kan penawaran banyak, tapi kan kita yang kelola ya. Ini baiknya gimana sih sebelum kita memutuskan, oke saya mau memberanikan diri ambil pinjaman. Silakan. Oke. Makasih Mbak Puri ya. Jadi masalah pinjaman ini sebetulnya sering saya dapatkan ya pertanyaannya mungkin beberapa sesi berikut. Sebelumnya juga hal yang sama gitu. Sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan pun ya kita nggak cukup dari penghasilan sehari-hari.
Nah, kita bisanya meminjam. Itu sebetulnya masih bisa saja. Tadi kan udah dibilang ya, kita boleh meminjam asal yang pertama itu untuk kebutuhan produktif, kemudian memenuhi kebutuhan pokok, kalau memang juga ada jatuh sakit dan juga untuk modal ya. Ketika misalkan 4 poin itu dirasakan kita masuk untuk bisa mengambil pinjaman, ya silakan lanjutkan untuk pinjaman. Dan pada saat kita udah berkeputusan untuk meminjam, kita harus meniatkan bahwa kita harus segera melunasi loh, karena itu kewajiban gitu. Jangan sampai misalkan udah kita meminjam ataupun berhutang, itu membebani bukan hanya ke diri kita, tapi jangan sampai membebani kepada keluarga kita nantinya gitu ya. Apalagi kalau memang pinjamannya yang sifatnya yang ilegal ataupun dengan tingkat suku bunga yang di luar akal kita gitu ya. Walaupun memang ibaratnya kayak kepepet ataupun dan kondisi yang lainnya, kita coba lihat dulu apa yang bisa kita kendalikan di awal. Misalkan, apakah bisa menambah pemasukan dengan bekerja yang lebih banyak gitu ya. Setiap hari yang mungkin tadinya mulai dari subuh sampai dengan sore, mungkin sekarang bisa ditambahkan lagi nggak misalkan dari jam kerjanya, atau kondisi masalah pengeluaran. Tadi kebutuhan keinginannya bisa masuk atau tidak ya. Betul kan? Nah, di situ bisa kita lihat lagi. Jadi jawabannya adalah silahkan saja selama masuk ke 4 poin tadi, dan jangan lupa utang itu adalah wajib yang harus kita bayar dan lunasi. Oke, ini sekarang saya berkaca juga dengan teman-teman yang punya profesi pendapatannya fluktuatif ya dari hari ke hari gitu ya. Apalagi misalnya kalau untuk driver Gojek, kalau lagi libur panjang atau hari raya kan misalnya kota besar pada mudik semua nih, misalnya Jakarta gitu ya. Apa sih yang kita bisa antisipasi supaya di hari-hari yang agak sepi itu kita nggak terlalu kesulitan? Lalu mungkin dari Mas dengan pengalaman banyak klien atau banyak dengerin curhat, kalau kita lihat pos pengeluaran yang bocor alus, tapi kalau dilihat wow banyak juga ya bocor alus saya, itu biasanya di pos mana? Jadi dua hal nih ya Mas ya. Oke, siap Mbak Puri, makasih. Yang pertama masalah karena kita tahu bahwa penghasilan kita itu cukup fluktuatif, itu adalah kita coba dulu pada saat kita mendapatkan penghasilan yang lebih dari rata-rata, lebih dari biasanya, itu peluang kita untuk bisa menyisihkan dulu ya. Karena kita akan antisipasi, udah tahu dong sebetulnya pada saat bulan-bulan tertentu ini kayaknya biasanya akan lagi sepi nih orderan gitu kan. Pada saat libur sekolah bisa jadi kan sepi juga nih, karena kan tidak ada anak-anak sekolah. Kemudian pada saat Lebaran juga sama. Nah, antisipasi yang pertama adalah ketika pada saat orderan cukup banyak, ya di situ adalah peluang untuk bisa menerapkan tadi ya, untuk challenge tabungan tadi, yang dimana kita bisa menggunakan tabungan tersebut untuk pada saat low season tadi. Yang kedua adalah kita mencoba ada nggak kira-kira potensi usaha lain yang masih bisa didukung ataupun masih berhubungan dengan mobilitas ataupun menggunakan aplikasi Gojek yang sebetulnya bisa juga menghasilkan gitu ya. Dalam hal ini bisa dengan usaha berjualan gitu kan, ataupun misalkan dengan memberikan tawaran jasa yang lain yang saya yakin ketika kopdar dengan para mitra driver itu ada ide-ide yang bisa didapatkan gitu ya. Jangan cuman misalkan hanya diskusi saja, tapi oh iya bisa juga ya seperti ini ya. Bertukar pikiran itu juga cukup bagus juga untuk bisa mendapatkan peluang-peluang usaha yang lainnya untuk mengantisipasi kondisi yang tadi. Dan masalah pengeluaran halus, biasanya kadang kita pagi-pagi ngopi, jajan gorengan gitu ya, kemudian siang juga misalkan ada jajan yang lain, nah cobalah bisa sedikit demi sedikit mungkin diatur dulu hanya pagi saja atau siang saja, atau mungkin bisa membawa bekal dari rumah karena biasanya itu kan sangat membantu ya, lebih sehat juga, kemudian juga lebih hemat juga. Dan kalaupun teman-teman misalkan mengajak ini itu, kita bisa menolak secara halus, itu bukan berarti kita tidak solid, tapi kan sebetulnya karena kita tahu kondisi keuangan kita pada saat itu perlu adanya penghematan. Misalkan seperti itu ya Mbak Puri. Jadi sebenarnya strateginya ada beberapa hal, tinggal kitanya mau menjalani atau tidak. Itu kembali ke diri kita sendiri ya. Pagi nih ya kan suka nggak kekontrol termasuk saya. Jadi terima kasih Mas Farizi. Ini sepertinya teman-teman mitra driver Gojek masih punya banyak pertanyaan, nggak usah khawatir karena Mas Farizi masih mengikuti bersama kita hingga sesi tanya jawab nanti. Silahkan mitra Gojek yang mau nanya, ini langsung diketikkan pertanyaannya di kolom chat YouTube, tuliskan nama,
pertanyaannya ditujukan kepada siapa, kemudian apa pertanyaannya. Nah, kita sudah siap nih mau dengarkan dua pembicara selanjutnya yang sudah bergabung bersama kita. Mas Farizi boleh santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh dulu. Kita kasih tepuk tangan dan peluk hangat dari jauh Mas Timothy Prawiro Maruto. Beliau adalah Direktur Utama Findaya dan juga Mbak Ria Lim, Kepala Strategi Pengembangan Bisnis Multifinance Anak Bangsa. Selamat datang. Halo. Halo, selamat siang. Thank you Mbak Puri. Halo Mas Tim, Mbak Ria. Ini akan saling bergantian. Jadi silakan Mas Tim dimulai. Kayaknya ada beberapa pesan-pesan untuk rekan-rekan mitra driver Gojek. Nanti dilanjutkan dengan Mbak Ria. Habis itu kita akan bisa ngobrol atau tanya jawab lebih banyak. Silakan. Oke, thank you Mbak Puri. Selamat siang teman-teman, mitra driver semuanya. Nama saya Timothy. Saya bekerja di Findaya dan siang ini saya akan membawakan beberapa materi tentang beberapa produk yang kami punya yang memang udah kami godok untuk membantu inklusi keuangan di Indonesia ya. Jadi mungkin boleh masuk ke slide pertama. Jadi kalau dari Gojek sendiri, kami ada dua produk yang mungkin di-highlight di sini. Satu itu namanya GoPay Later. Ini produk beli sekarang bayarnya nanti atau Pay Later kalau mungkin pernah didengar. Sama nomor dua adalah GoPay Pinjam. Jadi GoPay Pinjam adalah produk pinjaman tunai tanpa agunan yang bisa diakses dari aplikasi GoPay atau aplikasi Gojek ataupun Tokopedia. Dan dari situ ya untuk teman-teman yang mengajukan bisa langsung dapat uang cash seketika seperti itu kalau diterima ya. Jadi dalam membentuk produk-produk ini ada 3 prinsip mungkin yang perlu kami tekankan gitu. Yang pertama dalam membuat produk ini informasinya harus transparan. Kenapa harus transparan? Karena kami melihat banyak sekali di luar sana pemain-pemain yang mungkin kurang bertanggung jawab. Jadi suka ada biaya-biaya mungkin yang tersembunyi, ada hal-hal yang tidak dikomunikasikan secara jelas gitu. Jadi waktu orangnya mengambil pinjaman tersebut, mungkin dia merasa mestinya seperti ini janjiannya, tapi kenyataannya beda. Tuh kan, jadi hal-hal itu yang kami coba untuk hindari di sini. Jadi sebisa mungkin semua informasi disajikan secara transparan. Nomor dua, kami juga mengikuti OJK di sini, di mana pinjaman itu harus diberikan sesuai dengan kemampuan yang bisa kami nilai. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam hal produk pinjaman, kami selalu mengakses, kami nilai dulu kemampuan setiap orang itu berapa untuk dari cicilannya dan menawarkan limit atau plafon yang cocok dengan kemampuan tersebut. Nomor 3 yang mungkin nggak kalah penting dari yang pertama dan kedua adalah semua layanan keuangan yang kami tawarkan itu berizin dan diawasi oleh OJK. Artinya dalam apapun itu, baik itu penawaran produk, proses penagihan, dan seterusnya mungkin level bunga dan segala macam itu sudah berada di dalam batas-batas yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Gitu. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke produk pertama, yaitu GoPay Pinjam. Oke, jadi produk GoPay Pinjam ini kami kenalkan ke pasar bulan Oktober tahun lalu ya. Jadi itu mulai Oktober tahun lalu, awalnya di aplikasi GoPay, itu beda ya sama aplikasi Gojek, lalu di aplikasi Gojek dan juga di Tokopedia. Boleh ke slide selanjutnya? Oke, jadi ada beberapa hal yang saya share secara singkat saja tentang GoPay Pinjam. Jadi ini tagline-nya adalah bikin bisa lebih tenang, penuhi kebutuhan dengan pinjaman tunai. Jadi memang pinjamannya ini bisa digunakan untuk apapun. Jadi kalau tadi sama Mas Farisi disinggung, seringkali ada kebutuhan nggak terduga gitu kan dalam kita menjalani keseharian kita. Jadi apakah ini bisa dipakai untuk kebutuhan tidak terduga? Bisa. Apakah ini bisa dipakai untuk jadi modal usaha? Bisa juga. Atau banyak juga kebutuhan-kebutuhan lain atau bagaimana kita bisa menggunakan uang ini secara produktif gitu kan untuk bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi, membawa bisnis kita atau pendapatan kita ke level selanjutnya. Ya itulah yang kami harap bisa kami lakukan dengan menawarkan pinjaman tersebut. Jadi di GoPay Pinjam itu limitnya lumayan tinggi, limitnya sampai dengan 15 juta rupiah. Tenor atau cicilannya bisa dicicil sampai dengan 6 bulan. Dan untuk prosesnya sangat mudah, teman-teman. Jadi satu adalah cuman perlu KTP saja.
Jadi waktu masukin di dalam aplikasinya itu tinggal ada apa KTP. Kalau bisa disetujui dananya akan cair dalam 30 menit. Sama sekali nggak ada biaya tersembunyi, jadi semuanya ada di bawah sini. Dan tentunya ini ya berizin dan diawasi oleh OJK gitu. Jadi kalau ditanya mungkin itu ada beberapa angka-angka di bawah gitu kan. Itu mungkin gampangnya aja gimana sih gitu kan. Jadi gampangnya ya kurang lebih kalau misalnya minjam 1 juta rupiah selama 6 bulan, kembaliinnya kurang lebih 200.000 rupiah saja sebulan. Itu gampangnya seperti itu. Boleh next? Oke, jadi cara aktifin GoPay Pinjam itu ada di 3 aplikasi yang sudah saya singgung barusan. Jadi aplikasi pertama mungkin teman-teman driver sudah pernah dengar, namanya aplikasi GoPay, itu yang ada di kiri. Jadi di situ ada tombol GoPay Pinjam, aktifkan GoPay Pinjam, bisa diaktifasi lewat situ. Kalau misalnya di Gojek, aplikasi Gojek, bisa di search, dicari GoPay Pinjam, sama juga di aplikasi Tokopedia bisa dicari lewat situ. Next. Jadi ini sekilas tentang prosesnya. Jadi proses step 1 adalah ini masuk ke halaman GoPay Pinjam, di situ klik cek sekarang. Jadi itu akan mengecek limit atau plafon yang bisa diterima oleh teman-teman di sini. Jadi klik lanjut, setujui syarat dan ketentuan, lalu bisa melakukan yang namanya liveness. Jadi itu kayak buka kamera, terus disuruh kedipin mata, tengok kiri, tengok kanan, itu untuk memastikan bahwa yang mengajukan adalah manusia dan orang yang sama yang ada di KTP. Dan terakhir setelah diterima bisa klik cairkan. Next. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Kami juga mempunyai saluran aduan. Jadi kami paham bahwa untuk produk yang diperuntukkan untuk banyak orang akan perlu ada customer service gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, ada beberapa channel atau saluran aduan yang ada di sini. Jadi pertama ada di aplikasi Gojek, klik bantuan, dan juga ada Twitter Vindai Indonesia. Dua, kita punya juga customer service yang akan membalas dalam 1 kali 24 jam. Dan ya kalau misalnya semua tiket mestinya diselesaikan dalam 3 kali 24 jam. Seperti itu. Jadi sekian dulu dari saya. Mungkin untuk selanjutnya saya teruskan ke Ibu Ria. Ya. Halo semuanya, thank you Timothy. Tadi sangat jelas ya, kita udah sama-sama paham bahwa di dalam produk GTF itu ada GoPay Pinjam dan juga ada GoPay Later. Nah, saya Ria, perkenalkan teman-teman dari produk GoPay Later. Jadi saya akan menjelaskan sedikit apa perbedaan GoPay Later dan juga GoPay Pinjam. Boleh di slide selanjutnya? Oke, nah dari GoPayLater sendiri kami sama berada di aplikasi Gojek, aplikasi Tokopedia, dan juga aplikasi GoPay tersendiri. Jadi teman-teman driver di sini kalau ingin atau membutuhkan biaya untuk melakukan transaksi sehari-hari seperti melakukan pembiayaan untuk barang-barang elektronik atau apapun yang jumlahnya lumayan, itu bisa menggunakan GoPayLater juga. Tentunya tadi quoting dari Mas Farizi, jangan sampai pinjamannya ini lebih dari 35% ya teman-teman di sini. Nah, untuk dari GoPayLater sini, teman-teman bisa pakai GoPayLater contohnya untuk misalnya pinjaman yang produktif, misalnya teman-teman driver di sini butuh upgrade pinjaman untuk HP gitu ya, beli HP di Tokopedia. Nah, teman-teman bisa pakai GoPayLater karena di sini teman-teman akan dapat limit tinggi hingga sampai 30 juta rupiah dan juga biaya transaksinya yang dimulai dari 2% saja. Value kita sama dengan GoPay Pinjam, kita semuanya transparansi, juga terjamin dan diawasi oleh OJK, dan juga kami tidak ada biaya lainnya, hanya saja biaya cicilan yang dimulai dari 2% tersebut. Terus jika teman-teman driver di sini mau beli HP contohnya tadi, dan mau di anggunan sampai ke 3 bulan misalnya, itu juga bisa menggunakan GoPayLater. Jadi lebih mudah dan lebih nyaman ya. Boleh selanjutnya? Nah,
Uh, jadi ini bentukan GoPayLater yang teman-teman bisa dapatkan melalui aplikasi GoPay. Kita ada di atas beserta dengan saldo GoPay. Di bawahnya sedikit ada teman-teman bisa menemukan tombol akun GoPayLater. Kalau di dalam Gojek dengan cara mudah tinggal klik GoPayLater di search bar, nanti bisa langsung diarahkan ke GoPayLater homepage. Dan juga kalau di Tokopedia sama seperti Gojek, tinggal search ketik GoPayLater di search bar, nanti akan masuk ke dalam GoPayLater homepage. Selanjutnya. Nah, untuk teman-teman driver di sini yang mungkin belum punya akun ataupun saldo GoPayLater yang aktif, caranya mudah, aktifinnya bisa via aplikasi yang sudah di-mention tadi, dan juga tinggal ikutin aja nih cara-caranya. Sangat mudah, step pertama masuk dulu ke akun GoPayLater, lalu ikuti dan klik tombol hijau seperti lanjut. Kedua juga jangan lupa dibaca terms and condition-nya setiap pinjaman yang digunakan atau cara menggunakan GoPayLater dan juga biaya-biayanya, terutama biaya keterlambatan ataupun biaya transaksi, dan juga untuk sekali lagi kami tidak memungut biaya lain di luar dari biaya cicilan. Nomor 3 juga sertakan data-data pribadi. Ini semua aman karena semuanya diawasi dan berizin oleh OJK. Lalu nanti keempat, ketika semuanya sudah sesuai kriteria kami, nanti teman-teman bisa langsung enjoy menikmati saldo GoPayLater yang bisa langsung digunakan. Selanjutnya. Ya, untuk saluran aduan jika teman-teman di sini mengalami kendala dalam proses aktivasi ataupun saat mau menggunakan GoPayLater di Gojek maupun di GoPay atau Tokopedia, bisa melewati channel-channel tersebut, bisa melalui email ataupun telepon langsung ataupun lewat aplikasi mengadukan kendala teman-teman di sini, dan juga kami biasanya sangat fast respon. Namun jika dalam kondisi tertentu biasanya kami bisa membalas 1 kali 24 jam ataupun 3 kali 24 jam hari kerja. Baik. Selanjutnya. Ya, jadi sedikit rangkuman dan juga quoting tadi Mas Farizi dan juga apa yang sudah di-mention sama Pak Timothy. Jangan lupa kita harus pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jika teman-teman mau membutuhkan pinjaman untuk produktif maupun pinjaman yang konsumtif, make sure itu tidak lebih dari 35% total penghasilan sehingga tidak mengalami kesulitan pembayar balik, dan juga kredit scoringnya teman-teman driver di sini selalu baik dan bagus. Kemudian jangan lupa juga untuk memahami setiap persyaratan ataupun kontrak perjanjian dari setiap pinjaman yang dipakai, baik itu buy now pay later produk ataupun pinjaman tunai seperti GoPay Pinjam ataupun pinjaman-pinjaman bentuk lainnya. Dan juga nomor ketiga, jangan lupa melunasi tagihan tepat waktu karena ini sangat penting untuk kelanjutan kredit history dari teman-teman driver jika ingin mengajukan pinjaman di kemudian hari. Oke, itu aja dari saya, Ria. Terima kasih. Mbak Ria, makasih banyak sekali lagi Mbak Ria, Mas Tim. Ini saya ada 2 pertanyaan sebelum nanti spotlightnya saya berikan kepada mitra driver Gojek ya. Ini saya sudah lihat banyak sekali yang bertanya. Kita akan coba kompilasi dulu supaya tidak berulang pertanyaannya. Nanti kurang lebih 30 menit ini menjawab semua pertanyaan yang masuk. Jadi gini Mbak sama Mas Tim, boleh saling bergantian nanti ya. Saya kalau lihat slide itu kan kayaknya perbedaan yang sangat nyata antara GoPayLater sama GoPay Pinjam tuh limitnya, maksimalnya gitu. Tapi perbedaan utama lainnya apa? Kemudian bagaimana kita mencocokkan nih, oh kalau yang kebutuhan A cocoknya pakai GoPayLater, kalau kebutuhan B cocoknya pakai GoPay Pinjam. Nah itu gimana tuh? Boleh bawa kami lebih ngerti lagi nggak? Silakan, boleh gantian, siapa duluan? Mau dari Timo atau dari saya? Silakan Pak Timo. Ya boleh. Jadi mungkin perbedaan utama GoPayLater sama GoPay Pinjam ya. Jadi kalau GoPayLater itu kan kredit yang bisa dipakai untuk membeli sesuatu. Misalnya di Tokopedia.
Jadi kayak beli barang, jadi cicilan gitu kan, cicilan barang. Dan tapi orangnya nggak dapat cash. Jadi teman-teman di sini kalau pakai GoPay Later nggak akan dapat tunai. Sedangkan kalau di GoPay Pinjam dapat tunai. Jadi kalau kita ngomong kebutuhan handphone gitu ya, handphone mungkin lebih cocok pakai GoPay Later. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada kebutuhan, wah mesti beli bannya harus diganti sekarang, dan duitnya harus sekarang juga, itu GoPay Pinjam. Oke, dipahami. Tadi juga sebelum Mbak Ria nanti menambahkan ya kalau ada perbedaan juga atau ada yang mau ditambahin dengan Mas Tim. Tadi kan udah diingetin bayar tepat waktu ya. Jadi kan kita harus kelola nih kemampuan kita. Emang apa sih efeknya kalau kita tidak tepat waktu bayarnya? Silakan Mbak Ria dengan siapa tahu ada yang mau ditambahin lagi. Oke, boleh saya tambahin. Nah, jika teman-teman di sini mengalami keterlambatan membayar, baik GoPay Pinjam maupun GoPay Later, itu biasanya ada biaya keterlambatan yang perlu diingat. Kalau untuk GoPay Later, karena kita pinjaman yang baik dan juga kita responsible lender, kami biasanya meng-cap untuk biaya keterlambatan dari customer ataupun mitra driver, sehingga kita bisa jamin itu tidak akan lebih dari nilai pinjaman pokok dari yang teman-teman ambil ataupun sedang menggunakan GoPay Later. Oke, cukup jelas Mbak dan Mas, terima kasih. Saya mengundang Mas Farizi untuk gabung lagi nih. Saya langsung buka saja ya sesi pertanyaan dari teman-teman mitra driver Gojek. Saya membacakan pertanyaan yang pertama. Ini dari Balikpapan, dari Mas Muhammad Ilyas. Cara antisipasi pengeluaran yang tak terduga di luar rencana yang sudah ditentukan. Itu gimana? Ini kayaknya pertanyaannya lebih cocok ke Mas Farizi nih sebagai ini CFP kita. Silakan. Oke. Makasih Mbak Puri dan juga Mas Muhammad Rizal ya. Saya dari Balikpapan, salam kenal semuanya. Ya, tadi sebetulnya sudah disinggung secara singkat ya. Untuk pengeluaran tidak terduga, bisa jadi kita harus menyiapkan dana ataupun uang tabungan sih istilahnya untuk jaga-jaga ya. Ataupun tabungan dana darurat. Tapi kalau ibaratnya belum nyampe juga untuk dana darurat, kita bisa menggunakan tabungan yang ada terlebih dahulu. Cuman kita perlu diingat ya, sebetulnya itu digunakan untuk kondisi yang tidak terduga tadi. Nah, pada saat kita menggunakan dana tabungan tersebut, jangan lupa untuk menambahkan lagi pada saat kita sudah mendapatkan penghasilan yang baru. Ibaratnya tidak cheating ya, ataupun tidak mengambil, ibaratnya karena tidak terduga kita ambil tabungan, padahal tabungan tersebut ada tujuan yang lain. Misalkan untuk menyekolahkan anak, ataupun untuk membeli motor baru, atau membeli handphone baru gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu perbedaannya bahwa tabungan khusus untuk tujuan jangka panjang dan juga tabungan untuk berjaga-jaga atau pengeluaran tidak terduga, barulah kita mencoba untuk memisahkan nih sedikit demi sedikit ya. Kita punya rekening misalkan di bank A untuk kesehari-hari, yang di bank B ini untuk yang tidak terduga. Tapi untuk bisa mencapai pemisahan rekening atau pemisahan tabungan tersebut, pastikan ada prosesnya. Setidaknya kita udah tahu konsepnya bahwa just in case ataupun ketika ada pengeluaran tidak terduga, kita bisa menggunakan dana yang sudah kita sisihkan dari pengeluaran kita sehari-hari, dan kita yakinkan bahwa itu memang kebutuhan kita ya, tidak terduga itu berhubungan dengan kebutuhan kita, bukan berhubungan dengan keinginan kita gitu. Nanti juga bisa dilanjutkan kalau memang itu tidak cukup ya, opsi tadi misalkan menggunakan aplikasi atau menggunakan pinjaman ya, kita juga bisa menggunakan itu. Dan yang paling penting adalah berdiskusi dengan kerabat kita yang terdekat ya. Jangan sampai kita melakukan pinjaman ataupun menggunakan utang itu tanpa ada sepengetahuan dari keluarga. Takutnya ada beban-beban di kemudian hari yang kita tidak inginkan gitu ya. Lebih terbuka juga kepada kerabat kita yang ada gitu. Oke, makasih Mas Farizi. Semoga menjawab tadi pertanyaan dari Mas Muhammad Ilyas dari Balikpapan. Oke, pertanyaan kedua dari Samarinda, dari Kastalani. Pendapatan tak menentu, baiknya berapa persen yang disisihkan untuk menabung? Ih, mantap. Semangat menabung tinggi, kayaknya Mas Farizi lagi nih. Silakan. Oke, sip.
Secara umum memang kalau bisa ya, kalau bisa itu minimal tuh 10%. Misalkan kita penghasilan per hari 100.000, kita coba sisihkan bisa nggak 10.000 sehari gitu ya. Tadi kita bisa menggunakan template yang saving challenge itu ataupun tantangan untuk bisa menabung. Kita bisa punya patokan 10.000 misalkan per hari. Tapi kalau kita memiliki kemampuan lebih, kan kita tahu bisa jadi mungkin bulan depan orderannya lagi terlalu banyak. Nah, itu kan bisa kita gunakan ketika orderan turun. Kita naikkan nih dari 10.000 menjadi 20.000 atau misalkan 50.000. Tapi misalkan lusanya lagi nggak bisa nih, nggak bisa nabung karena kebutuhannya sangat banyak banget, it's okay, nggak masalah. Kita bisa skip dulu hari itu untuk tidak bisa menyisihkan. Setidaknya kita punya kewajiban dan tanggung jawab bahwa, aduh saya belum nabung nih hari ini. Nah, ketika punya perasaan seperti itu, itulah yang didapatkan bahwa perencanaan keuangan itu berhasil gitu kan. Setidaknya bahwa, aduh saya masih punya utang untuk belum menabung nih hari ini ataupun bulan ini. Nah, diharapkan kondisi seperti itu. Jadi sekarang untuk bisa membangun kebiasaan menabung tadi sudah diinformasikan ya. Kita coba paksa dulu ya, paksa diri kita. Mau nggak mau memang harus dipaksa. Kayak bangun pagi pun bangun tidur pagi. Kalau yang nggak biasa pasti dipaksa dulu ya. Baru kita bisa, sebetulnya kita bisa loh menyisihkan dari penghasilan kita itu nggak habis. Baru ketika bisa akan menjadi terbiasa. Nah, ketika terbiasa itulah yang diharapkan bahwa berapapun penghasilannya, baik itu lagi naik ataupun turun, pasti akan ada keinginan ataupun kayak perasaan bahwa saya harus bisa menyisihkan nih untuk pemasukan hari ini. Mudah-mudahan bisa mencoba ya. Memang akan sangat sulit di awal, tapi saya yakin Mitra Diver di sini bisa untuk melewati saving challenge ataupun tantangan menabung ini. Terima kasih udah diingetin. Mungkin ada teman-teman mitra driver Gojek baru masuk belakangan ya, nggak apa-apa. Jadi nanti tim admin kami akan kirimkan link gitu ya. Sebuah poster lah intinya kalau di print atau di screenshot gitu ya. Ini selama sebulan kita kalau sisihin dengan nominal yang bervariasi, harapannya kita bisa menabung setidaknya 500.000 per bulan. Nah, kalau memang belum bisa di hari itu, kita akan lakukan di hari lain. Semoga tercapai. Makasih Mas Farizi. Berikutnya, wah ini sih saya mau tos dulu ya. Teman mahasiswa yang freelance juga jadi mitra driver Gojek khususnya untuk Gosen. Ilham Firmansyah dari Jakarta Utara. Izin bertanya, saya mahasiswa freelance Gosen. Minimal punya nominal tabungan atau dana darurat berapa ya di usia yang 20-an tahun ini? Silahkan Mas Farizi. Oke, untuk dana darurat yang masih mahasiswa ya, kebetulan saya juga beberapa kali sharing dengan mahasiswa dan juga mengajar dengan mahasiswa. Biasanya saya sering ingatkan di sini sebetulnya bahwa kita punya 1-3 kali dulu deh dari pengeluaran. Kadang kan masih ngekos gitu ya, kemudian juga kadang masih mendapatkan penghasilan dari seperti tadi freelance dan juga masih mendapatkan dari orang tua gitu ya. Nah dari situ kita coba bangun dulu, misalkan pengeluaran per bulan itu kurang lebih 1-2 juta. Berarti kita targetkan minimal 2-6 juta untuk dana daruratnya. Disimpanlah misalkan di tabungan tertentu gitu ya. Karena kita tahu bahwa kondisi ke depan ya untuk berjaga-jaga juga dan untuk antisipasi kondisi yang tidak terduga. Kalau misalkan 3 kali itu masih berat, minimal 1 bulan dulu deh ataupun 2 bulan dulu deh. Jadi semua financial planning atau perencana keuangan itu tidak saklek banget ya. Harus sekian, harus misalkan berapa kali. Jadi kita ada journey-nya, kita ada step dan juga prosesnya yang sebetulnya tidak memberatkan. Berapapun penghasilannya pasti bisa dilakukan kalau misalkan kita berdasarkan proses-proses yang sesuai gitu, Mbak Puri. Oke, terima kasih. Ini tadi siapa itu? Mas Ilham ya, kita tahu saling menyemangati setidaknya 1 kali 1 bulan pengeluaran, kalau bisa ditambah lagi 1-3 kali pengeluaran. Hitungannya 1 bulanan gitu ya. Oke, berikutnya dari Bapak atau Mas Johan di Jabodetabek. Nanya lagi nih, berapa persen hutang yang boleh kita punya dan untuk bisa punya penghasilan lain, hal pertama yang perlu saya lakukan seperti apa? Ini kayaknya mau menambah side hustle nih Mas Farizi atau mau buka usaha gitu, silakan. Oke. Tadi untuk utang ya sebetulnya kalau dari cicilan kita cek dulu nih Masnya kira-kira cicilannya berapa sekarang. Tadi kan ada contohnya ya misalkan rata-rata per bulan 4 juta.
Jadi kita maksimum untuk cicilan itu 1,4. Nah, kalau kita misalkan mengajukan nanti di pinjaman atau GoPay Later, kita masih udah mencapai belum sih 1,4 tadi gitu kan. Jangan sampai lebih dari itu, khawatirnya itu akan menjadi beban ke depannya. Jadi dicek dulu untuk dari segi cicilan 30 sampai 35% nggak masalah. Dan kalau dari segi total utang itu tidak boleh lebih dari 50% total aset kita. Kita punya rumah misalkan nilai berapa, kendaraan berapa, handphone berapa, kemudian kita lihat tuh total saldo utang kita tuh jangan sampai melebihi dari 50% dari keseluruhan aset kita. Berbicara tentang bagaimana kita membangun side hustle ataupun penghasilan tambahan, hal yang paling simpel yang biasa saya sharing itu adalah kita punya hobi tertentu nggak yang bisa kita hasilkan gitu ya. Dari hobi tersebut kan kita enjoy ya untuk bisa melakukannya gitu kan. Yang hobi misalkan sering memasak ataupun membuat suatu makanan, ya itu sebetulnya di keluarganya itu bisa dijadikan sebagai suatu alternatif untuk usaha lebih lanjut lagi gitu. Atau misalkan ada yang punya keahlian untuk memijat gitu ya, ataupun keahlian yang lainnya yang bisa sebetulnya dibentuk dalam nilai uang. Jadi poin pertama itu adalah kita ada suatu kesukaan ataupun hobi yang kita jalani bisa menghasilkan atau tidak, ataupun yang kedua berdasarkan diskusi dengan teman-teman itu bisa menjadi tambahan-tambahan input untuk alternatif-alternatif bisnis yang bisa kita lakukan. Dan again, ketika kita berusaha dan berbisnis, pasti ada risikonya ya. Jangan lupa ya, jangan ingin untungnya saja. Kita harus lihat juga potensi untung ruginya, risiko seperti apa, cocok nggak dengan background kita dan keahlian kita. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan dari Mas Johan. Jadi silahkan gali terus hobi apa yang bisa menghasilkan. Jangan lupa dihitung potensi tidak hanya untung tapi juga ruginya. Nah, ini sepertinya akan menjadi pertanyaan terakhir nih yang mewakili banyak yang sudah masuk. Dari Pekanbaru, dari Abang Falah Dwi Nugroho, sebenarnya boleh atau enggak kita melakukan peminjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tadi sih sebenarnya Mas Farizi udah sempat mengulas, tapi boleh dikerucutkan sekali lagi dengan penekanan-penekanan yang penting, silakan. Oke, dari mitra yang dari Pekanbaru, halo. Jadi di sini sebetulnya untuk peminjaman untuk kebutuhan pokok diperbolehkan ya. Cuman memang kita harus lihat dulu kebutuhan pokok tersebut akar masalahnya itu apa. Apakah memang penghasilan yang tidak cukup atau memang pengeluaran yang sangat besar, kebutuhan yang sangat besar. Jadi sebelum kita berhutang sebetulnya ada nggak pos-pos yang masih bisa kita hemat. Kalau misalkan, aduh Mas sepertinya nggak ada lagi yang bisa kita hemat nih. Barulah kita alternatif yang kedua dulu nih sebelum minjam misalkan. Ada nggak tambahan penghasilan yang bisa kita lakukan gitu kan sebelum kita shortcut. Aduh nggak ada waktu lagi saya nggak kepikiran. Ya silakan ketiga gitu. Bener-bener the last resort ataupun opsi terakhir gitu kan. Kalau saya mikirnya seperti itu. Ketika kita berutang itu adalah suatu udah opsi terakhir yang opsi pertama dan kedua udah tidak bisa dilakukan ataupun waktunya tidak cukup, ya silahkan kita lanjutkan untuk mengambil utang ataupun mengambil pinjaman sebagai opsi terakhir. Dan tetap diingat ya di sini ini adalah utang. Saya juga selalu mengingatkan bahwa utang itu adalah penghasilan kita di masa depan yang kita tarik sekarang nih. Berarti kita harus tahu konsekuensinya dong. Berarti penghasilan kita ke depan akan berkurang dengan cicilan-cicilan yang kita bayar. Itu yang harus kita tekankan di situ. Makasih pengingatnya. Ini pas sekali, sayang kalau ini masih ada kesempatannya soalnya. Saya mau kasih satu lagi untuk Mas Ahmad Zulkifli dari Jombang. Kayaknya ke Mbak Ria, tapi nanti kalau Mas Timo saling menambahkan juga boleh ya. Kak mau tanya, kenapa terkadang ada yang GoPay liternya ACC namun GoPay pinjamnya tidak ACC atau mungkin sebaliknya begitu ya? Kenapa bisa gitu Mbak Ria? Silakan. Mbak Ria masih bersama kita? Boleh dinyalakan audionya, udah nyala. Iya. Silakan. Sorry tadi connection issues. Saya coba baca sekali lagi ya Mbak Ria ya. Ini dari Jombang, ada Mas Ahmad Zulkifli. Beliau ini mau tanya kenapa terkadang ada yang GoPay liternya ACC namun GoPay pinjamnya tidak ACC atau sebaliknya. Nanti Mas Tim juga boleh nambahin. Silakan Mbak.
Oke, iya, jadi kalau untuk GoPayLater, kita memang punya internal kriteria yang berbeda dengan GoPay Pinjam. Jadi hal-hal yang kami cek itu ada berupa data-data dan juga konsiderasi dari tim risk kami, sehingga memang berbeda kriterianya. Memungkinkan sekali ada beberapa user ataupun aplikasi yang misalnya di GoPayLater-nya di-approve, tapi di GoPay Pinjamnya belum di-approve ataupun membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, atau bisa juga kejadian yang terbalik, misalnya GoPay Pinjamnya di-approve tapi GoPayLater-nya belum. Nah, biasanya ini karena kalau dari GoPayLater banyak melihat transaksi yang menggunakan GoPay baik di Gojek ataupun di Tokopedia. Jadi kalau emang belum ditawarkan GoPayLater, teman-teman mitra driver di sini mungkin bisa lebih sering menggunakan GoPay akunnya untuk melakukan pembayaran di Gojek ataupun Tokopedia sehingga bisa masuk sesuai dalam kriteria internal risk kami. Oke. Mas Tim, ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, tadi udah di cover semua sama Ibu Ria. Oke, sepertinya ini sudah komplit ya Mas Farizi, Mas Timothy, Mbak Ria. Terima kasih banyak sediaannya untuk berbagi hari ini. Mohon maaf karena durasi yang terbatas, bisa jadi tidak semua pertanyaan bisa terfasilitasi, tapi mudah-mudahan apa yang tadi sudah dikurasi menjawab mayoritas yang tadi penasaran gitu ya. Dan mudah-mudahan nambah ilmu kita lagi soal atur keuangan lebih efisien. Nih kalau saya boleh rangkum nih ya, ilmu-ilmunya yang saya dapat hari ini adalah jadi berapa persen maksimal cicilan atau utang kita? 35% katanya Mas Farizi tadi. 35% itu terdiri dari apa? 20% utang produktif, 15% utang konsumtif. Kemudian terkait nabung, konsepnya adalah sisihkan dulu di depan, bukan kita terima sisanya. Kayaknya itu deh yang paling penting yang sudah siap dipraktekkan. Jangan lupa dicoba itu di print atau di screenshot tantangan menabungnya supaya kita semangat sama-sama dalam sebulan bisa setidaknya mengumpulkan 500.000 per bulan. Baik, Mas Farizi, Mas Tim, Mbak Ria, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada lain kali ya dengan teman-teman mitra driver Gojek lainnya atau dengan kelas-kelas lainnya supaya ilmu yang tadi kita dapat lebih nempel lagi. Saya sekarang mau ajak mitra driver Gojek ngisi post testnya atau ngisi pertanyaan untuk ngecek pemahaman kita sebenarnya sudah sama atau enggak. Linknya sudah di-share di kolom komentar YouTube sekali lagi. Silahkan kami mencari penjawab yang tidak hanya cepat tapi juga tepat karena kami sudah siap membagikan hadiah saldo GoPay senilai masing-masing Rp50.000 untuk 100 mitra Gojek yang tercepat dan tepat dalam mengisi tes ini. Kita punya waktu 10 menit, silahkan dipergunakan baik. Saya akan kembali setelah 10 menit. Selamat mengerjakan soal. Sampai ketemu lagi 10 menit dari sekarang.
Selamat datang kembali, 10 menit sudah habis. Terima kasih banyak nih mitra driver Gojek sudah ikut belajar bareng di webinar Pintar bareng Mitra Gojek hari ini. Untuk yang tadi pasti kan pengen tahu dong ya, saya masuk 100 yang terpilih nggak? Nah ini tim kami lagi mengecek skor tertinggi, yang tercepat. Nanti 100 yang terpilih akan dihubungi oleh tim kami. Jadi siap-siap ya, dinyalain terus handphonenya. Dan kalau tadi mungkin sempat masuk tapi agak terlambat dan pengen tahu materi belajar atur keuangan efisien ini gimana, silahkan download modul Pintar bareng Mitra Gojek ini dengan scan QR Code di layar atau klik link yang nanti tim admin kami akan kirimkan di chat YouTube-nya. Disimpan ya, nanti kita bisa download terus belajar lagi di rumah biar kita selalu ingat dan bisa kelola keuangan dengan lebih baik. Dengan berat hati sampailah kita di penghujung acara hari ini. Sekali lagi saya mau ucapin terima kasih banyak untuk Mitra Driver Gojek dan seluruh pembicara yang sudah hadir dan berbagi ilmu hari ini. Walaupun Pintar bareng Mitra Gojek sudah selesai, mudah-mudahan semangat belajarnya tetap terjaga ya teman-teman Mitra Driver Gojek. Saya Puri Anindita pamit undur diri. Terima kasih, semangat terus. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, pamit.